Oh, share lagunya. Banyak lagu Kristen bang, enak-enak lagunya bang. Nah, mudah-mudahan dia open biar kita dialog gitu. Ya boleh, Saya boleh, boleh. open, saya iya ya, oke. Kayak mana kira-kira bang? Udah, mau dialog atau mau gimana bang? Bisa bang, bisa. Artinya tadi ku dengar juga tadi si Mami tadi agak-agak percaya dia nggak apa-apa sih, boleh kalau Oh dia ya percaya. ditanya, Mami itu ditanya, kenapa kamu udah percaya Yesus Ya, itu tuh? Mami, boleh-boleh aku ngobrol sama si Mami ini ya, Ya lanjut. Bang Mami. Bang, Kristen bang. iya bang. Iya, kayaknya kalau nggak salah ya, abang kayaknya percaya sama yang bilang host ya nggak apa-apa juga sih. Kenapa bang bisa Tidak, percaya bang? bukan percaya oleh abang-abang dalam room ini, tapi saya menyatakan sesuai dengan data apa yang tertulis dalam Bible. Ketika hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Iya. Kristus yang telah engkau utus. Oh gitu bang ya. Berarti artinya Yesus hanya utusan dia gitu maksudnya bang? Maksudnya gini, ayat-ayat tentang Yesus adalah utusan saya akui, dan di situ Betul. bahwa Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, akui, karena itu tertulis dalam Alkitab. Yesus menyuruh di padang gurun, sembahlah kepada Tuhan Allahmu. Ya, saya percaya karena tertulis benar. Sekarang kutanya sama abang, apakah abang masih mengakui bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma jadi manusia? Kalau Yesus Atau adalah penyampai firman, pewarta firman, mewartakan kerajaan Allah, benar. apakah abang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri? Oh, Yesus itu diberi kuasa oleh Allah. Kalau Allah turun ke dunia nggak bisa menampungnya. Mantap Mami, pintar Mami, mantap. Hui. Abang sih bebas sih kalau nggak percaya Kristus pun masalahnya itu bang. Bukan bang. Karena saya sesuai dengan data yang ada. Kalau Allah sendiri dia datang ke bumi, bumi tidak bisa menampung Allah itu karena kemahakuasaan Allah tak terbatas, tak terhitung, tak ternilai. Karena Dia maha suci, maha mulia, maha agung, maha segalanya. Ketika Dia datang ke bumi, bumi hancur lebur. Apakah abang mau? Bumi akan hancur lebur. Ketika hancur lebur, lenyaplah manusia di muka bumi. Oke bang, mungkin aku tanya dulu sekarang, mungkin lebih spesifik lagi bang ya. Apakah abang percaya kepada Allah Bapa atau Allah Subhanahu Wa Taala? Saya berbicara sesuai kebenaran saja. Di Yohanes bahwa hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang telah engkau utus. Jadi percaya Yesus adalah utusan, selamat, karena di situ sesuai dalil. Kalau percaya Yesus adalah utusan Allah, selamat. Sekarang maksudku gini bang, sebagai satu-satunya Allah, Allah ini Allah Bapa atau Allah Subhanahu Wa Taala? Karena bagi teman-teman yang di Komal ini beda Allah Bapa. Memang ada Allah yang lain, Pak. Memang ada Allah. Cuman satu Allah loh itu kalau keluarga kau itu. Allah itu sama. Mau di Kristen, mau di Muslim, Allah itu ya Allah. Begitu. Ya, Allah itu ya Allah. Maksudnya Allah itu ya satu pencipta langit dan bumi dan mengutus para nabi. Dan setiap Pintar orang Mami, percaya kepada mantap para Mami. nabi, ia akan beroleh hidup yang kekal karena para nabi menyampaikan kebenaran segala sumber dari Allah yang Maha Kuasa itu. Gitu ya bang ya. Bang, berarti sekarang apa lagi bang? Siapa Yesus bagi abang? Yesus adalah utusan Allah dan nama yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Karena ketika Yesus datang hanya menyampaikan firman, menerima firman, dan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel dan kedua belas suku Bani Israel. Yohanes 17:8 itu Mami. Ya. Mami. Saya sesuai dalil saja bang, karena saya tidak mau berdusta di sini. Apapun yang adalah kebenaran, saya menyampaikan sesuai isi hati saya. Satu lagi bang, percaya abang Yesus mati di kayu salib?
Oke, sampai di situ kan ada dalilnya bahwa hanya beda selisih. Gimana itu? Karena di situ kenapa harus beda selisih kalau Bible itu mencatat jelas? Kenapa harus tertulis lagi hanya beda pendapat berbeda selisih? Kenapa? Sekarang gini Bang, percaya Abang bahwa Yesus itu adalah mati di kayu salib atau tidak? Dia nggak mati. Mati dia atau nggak di kayu salib itu? Ya, sampai di sini ya saya berat karena saya tidak bisa menentukan. Karena Jangan ragu, Bang. Karena di Bible beda selisih, beda pendapat itu tertulis gitu, Bang. Saya tidak mau berkata yang tidak ada dalil gitu. Sekarang Bang, inti kekristenan itu adalah beriman kepada kematian dan kebangkitannya. Dia Mesias. Percayanya Abang Yesus adalah Mesias? Ya, kalau Yesus datang sebagai Mesias, benar. Yesus datang untuk mewartakan dan memberitakan firman-Nya Allah, menerima firman, pewarta firman, benar. Yesus diutus oleh Allah, benar. Yesus menyuruh menyembah Allah, benar. Benar. Yesus adalah Mesias Bang ya? Ya. Benar ya? Halo Bang, benar Yesus adalah Mesias. Gak bisa pertanyaan dia. Enggak apa-apa Bang. Artinya gini Bang Handi, mengkoreksi tentang tingkat keimanan dia, apa masih percaya atau enggak apa-apanya itu. Artinya kalau dia pun, kalau itu agama, iman itu kan pilihan, enggak masalah. Kalau dia tidak percaya Tuhan karena apa yang menjadi pilihannya adalah hak dia. Manusia bebas menentukan sikap terhadap apa yang diyakini. Bukan saya narasi menurut pendapat saya pribadi saya, tetapi ini sesuai dengan data dan dalil apa yang tertulis di dalam Bible. Saya harus berkata jujur dan terus terang. Saya tidak bisa membohongi hati saya terus. Kalau saya tetap berada di dalam hati saya yang saya menutupi semuanya, maka saya akan rasa berat. Saya harus menyampaikan, terbuka apa adanya. Karena saya orangnya sederhana. Enggak, bagus Bang. Itu hal yang bagus. Kejujuran itu adalah sebuah langkah maju dan itu adalah kunci kejujuran itu Bang. Dan kita harus jujur. Bang gimana Bang Mami tadi? Ya Bang. Nah, apa yang rupanya terganjal di hati Abang rupanya tentang kekristenan ini Bang? Tidak ada ganjal, tetapi saya menyampaikan sesuai dalil dan data saja Bang. Saya tidak mengganjalkan apa-apa di sini, tetapi saya menyampaikan sesuai dengan kebenaran dalil dan data, isi hati saya, dan itu yang saya sampaikan Bang. Berarti selama ini, ada nggak selama ini yang Abang tidak yakini yang dikatakan oleh pendeta-pendeta di gereja itu, yang tidak sesuai dengan dalil? Bukankah kalau para pendeta menyampaikan sesuai dengan isi ada dalam Bible, misalkan hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, ya saya terima. Seperti perkataan Yesus sendiri, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri. Saya terima karena itu dalil. Ketika Yesus di padang gurun, sembahlah Tuhan Allahmu. Saya percaya karena itu dalil. Ketika Yesus bersujud di Taman Getsemani dan berdoa dengan tangisan, itu dalil. Saya percaya dengan iman. Kalau Mami Galatia 3:13, kau percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Oh, nggak bisa, karena Allah berkehendak itu nggak bisa saling membunuh. Kehendak Allah yang sesungguhnya, kalau saya jujur. Pinter. Itu jawabannya keluarga. Pertanyaan lu tadi, Yesus mati di salib, udah dijawab loh. Tidak mungkin Yesus mati terkutuk. Itu udah dijawab. Tidak mungkin ya. Jadi artinya Bang Mami ini mengingkari bahwa Yesus itu bukan Yesus yang mati disalibkan itu ya? Tidak, saya bukan mengingkari, tapi saya mengatakan dalil bahwa kan kebenaran bahwa Bang, Allah itu. Pertanyaan Bang Handi tadi mengarah ke situ Bang. Gini Bang, artinya tidak mungkin Yesus mati terkutuk. Itu maksudnya berarti Yesus
Yesus itu tidak mati disalibkan. Masuk di poin membunuh ya, karena sampai di poin membunuh bahwa kehendak Allah itu tidak menyuruh manusia saling membunuh, tetapi di dalam Bible bahwa membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun itu kalau dipraktekkan di zaman ini apa yang terjadi? Dunia akan hancur lebur karena anak-anak yang tidak berdosa dibunuh. Bagaimana hati manusia yang punya akal budi dan hati melihat bahwa anak yang di bawah umur dibunuh kalau dipraktekkan dalil itu? Gimana, Bang? Bukan ke situ, Bang. Artinya Bang Handi tadi menyatakan tidak mungkin Yesus itu mati terkutuk. Artinya Yesus itu tidak mati di tiang salib. Itu maksud Bang Handi, ya kan, Bang Handi? Kan udah dikasih datanya oleh Momi bahwa tidak boleh membunuh orang tidak bersalah, betul Momi? Ya, kalau Allah itu tidak berkehendak kalau membunuh orang tidak bersalah. Ya. Sekarang Mami, aku tanya dulu kau, apakah Yesus mati di salib atau tidak? Kalau sesuai dengan keyakinan Kristen, ya. Jangan keyakinanmu. Ya dengarkan dulu dia jawab. Kepada saya selama ini dari saya masih kecil Yesus disalib. Kalau di posisi Kristen. Sekarang percaya kau Yesus mati disalib? Tapi setelah kau dapat pencerahan dari si Tahta dengan si Handi? Bukan pencerahan, tetapi yang saya mau kejar itu ketika kehendak Allah itu lain, kenapa manusia itu harus saling membunuh gitu. Itu yang saya kejar, bukan berarti saya membantah, tetapi saya kejar di sini. Ketika Yesus mati di kayu salib yang diajarkan oleh imam selama ini ya benar, tetapi yang saya mau kejar itu percayanya kau Yesus mati disalibkan kan, Mami? Ya, itu benar karena ya selama ini diajarkan Yesus mati di kayu salib. Tetapi kehendak Allah kenapa berbeda bahwa manusia jangan saling membunuh. Nanti pendeta, artinya yang penting kuncinya kau yakin dulu Yesus mati di salib. Tapi satu lagi, Yesus mati di salib untuk menebus dosamu juga. Kalau kau percaya Yesus mati di salib tetapi tidak untuk menebus dosamu, maka kau pun tidak diselamatkan. Momi, saya mau nanya Momi itu dosa itu harus ada yang tebus atau dosa itu kita minta ampun langsung kepada Tuhan, Momi? Bagus. Momi, dosa kita itu perlu ada yang tebus atau kita minta ampun langsung kepada Tuhan? Yang mana yang praktis? Ya. Kalau di keyakinan Kristen dua-duanya dipraktekkan, meminta ampun dengan menebus ada juga. Oh, ada penebusan dosa juga di tiang salib gitu ya? Penebusan dengan memohon ampun juga, Bang Handi. Ini saya harus berkata jujur karena saya tidak bisa berdusta. Jadi jadi masih Anda percaya Yesus menebus dosa di tiang salib gitu? Ini yang sampai detik ini menggoncangkan iman saya. Nah, kita mundur. Entar dulu kita mundur ke hukumnya dulu aja. Oke. Kita mundur sebentar dulu ya. Anda juga boleh keluarkan nanti tanggapi aja. Ada 2 hukum yang paling utama itu. Pertama di Ten Commandment 10 perintah Tuhan. Dijelaskan juga di Keluaran 23 nomor 7. Itu hukumnya tidak boleh membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Anda percaya nggak hukum ini berlaku sampai sekarang? Mau dulu. Kalau apa yang ada di dalam Bible ya, hukum itu berlaku sampai akhir zaman. Berlaku sampai akhir zaman. Bro, si Manung Kait percaya nggak hukum ini berlaku, tidak boleh membunuh orang tidak bersalah? Percaya nggak, Bro? No perintah. Oke, percaya ya. Baik. Menurut Anda berdua, anaknya Maria ini punya salah atau tidak? Nggak punya salah karena dia manusia suci yang pernah terlahir di muka bumi. Oke, boleh nggak membunuh anaknya Maria yang tidak punya salah? Nggak bisa, kalau orang suci masa dibunuh nggak bersalah. Berarti yang mati di tiang salib bukan anak Maria dong, karena dia mempunyai salah. Ya, sampai di titik itulah yang membingungkan saya dan bikin kepala saya sakit ini. Allah itu melarang sendiri tidak membunuh, kenapa harus terjadi pembunuhan? Mau nggak Anda bahwa mari kita menghormati anaknya Maria, bahwa dia itu tidak bersalah, tidak dibunuh di tiang salib.
Bang Handi, kalau saya diberi waktu lahir di 2000 tahun yang lalu, saya akan di situ, saya akan membela bahwa orang yang suci, orang yang tidak bersalah tidak boleh disalibkan karena dia berasal dari Allah. Kalau saya memang dilahirkan 2000 tahun yang lalu, saya mengatakan terus terang di sini. Tapi mari mundur 2000 tahun yang lalu sesuai perintah Tuhan. Semua para nabi itu harus dihormati dan harus diimani dan harus dimuliakan. Setuju nggak? Setuju, Bang. Kalau ada orang mati di tiang salib itu terkutuk, itu menghormati atau menista? Itu sudah menghujat, sudah melanggar perintah Allah. Kenapa itu harus terjadi? Itu terjadi kepada Yesus itu. Kesimpulannya bukan anak Maria yang disalib, ada orang lain yang gantiin. Yaitu siapakah orang yang mati terkutuk? Adalah orang pengkhianat dan pemakan suap atau orang fasik. Mami, percaya kau bahwa Yesus itu tidak jadi disalib dan dia diangkat ke surga tapi tidak jadi disalib? Karena kasih Ibrani Mami kasih Ibrani 5 nomor 7 Mami. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Betul Mami? Betul, itu tertulis Jalil. Di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa diselamatkan dari salib. Betul Mami? Betul. Doanya didengarkan apa ditolak? Oh, kalau Yesus ya berdoa pasti selalu didengarkan oleh Allah. Karena Yesus orang benar yang pernah ada di bumi. Berarti dia diselamatkan oleh Tuhannya, betul? Mantap. Ini memang benar Bang Handi mengguncang saya dan sampai di Boleh saya tanggapi sedikit? Mami, jangan kau mau terguncang karena letter late, artinya letter late itu perlu lagi namanya pemahaman lebih lanjut oleh daripada dogma yang ada dia nggak tertulis tetapi dia jadi diterangkan oleh para apa namanya ya bapak-bapak pendeta, bapak-bapak gereja. Artinya nggak semua tertulis dalam kitab kalau itu. Tetapi harus membuat saya puas. Abang keluarga harus menjelaskan kepada saya. Di hukum Taurat, di kisah Nabi Musa bahwa Allah melarang membunuh manusia, saling membunuh. Kenapa harus terjadi pada Yesus? Benar. Sedangkan Yesus tidak bersalah dan tidak punya noda dosa. Kenapa Yesus harus disalibkan? Oke, jadi begini Bang Mami. Jadi di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut dan upah maut adalah mati. Kematian itu artinya adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Artinya apa? Dengan melintasi kematian, kau harus mati dulu baru bisa kembali lagi kepada Allah. Jadi manusia itu harus mati karena dosa-dosanya. Untuk mengembalikan itu, Allah sendiri yang turun menjelma mengambil rupa insan, yaitu Yesus. Memang dia tugasnya untuk membebaskan kutuk itu. Sehingga ada tertulis. Stop dulu. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa untuk menembus dosa manusia. Mami, kau yakin Mami Tuhan pencipta alam semesta turun menjadi manusia? Kau yakin itu? Kan gini, awalnya Allah itu melarang membunuh. Kenapa Allah sendiri harus menanggungnya? Itu. Kalau saya pakai akal loh, Allah itu melarang membunuh. Tetapi kenapa Allah sendiri yang menghendakinya? Yang awal ayat yang tadinya melarang, kenapa harus dikehendaki? Benar. Untuk saya menangis loh karena saya sedih. Darah yang harus ditumpahkan. Kenapa Mami? Sampai di titik pembunuhan ini, saya merasa bahwa semua tidak adil. Bahwa kalau memang Allah yang maha adil, kenapa pembunuhan itu terjadi di 2000 tahun yang lalu? Allah itu maha adil Mami. Tapi Tuhan ini, Allah itu maha adil. Tapi manusia ini berkreasi sendiri, membuat sesuatu yang bukan perintah Tuhan Mami. Itu yang kau harus pahami. Jadi bisukan aku host. Silakan Mami.
Jadi sampai di titik tentang pembunuhan, saya merenungkan keras di sini karena saya harus menemukan pasti gimana yang tadinya Allah melarang membunuh, kenapa manusia harus saling membunuh. Bahkan kenapa harus terjadi Yesus yang tidak bersalah harus dibunuh. Nah, disitulah saya merenungkan keras di sini. Saya harus mencari keras di sini tentang bagaimana pembunuhan itu harus terjadi di 2000 tahun yang lalu. Ketika sebelumnya Allah sudah menuliskan ke Nabi Musa, memberitakan pewahyuan kepada Nabi Musa, jangan saling membunuh. Hukum yang pertama, kasihlah sesama manusia. Bertanyalah ke situ. Mami, Tidak, hukum yang pertama Jangan bertanya sama si Handi ini dengan si Tahta ini. loh kenapa dia lagi nanya di sini kok? Kau Si Handi sama si Tahta ini mengajak-ajak kau ke Muslimnya ini. nggak ngajak, saya cuma suruh dia pakai akal. Diam dulu sebentar ya, diam dulu. Saya tanya dulu Mami. Mami itu Ya, Bang. pembunuhan orang di tiang salib itu ajaran kasih apa ajaran keji? keji, karena membunuh orang yang tidak bersalah, keji karena Allah tidak menghendaki. Hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tapi kenapa ya yang dibawamu ini mengatakan ajaran kasih pembunuhan itu? Bukan begini dia itu. Jadi untuk menebus dosa manusia, memang dia itu harus darah yang ditumpahkan. Sama seperti apa? Sebenarnya kematian Habel yang dibunuh Kain adalah Nggak usah ke Habel Kail ke Yesus saja. Nggak usah kasih contoh yang aneh-aneh. Udah lanjut nanti aku terangkan. Nggak apa-apa, kita dengarkan dulu si Mami ini. Kayak mana ceritanya? Mami, ada nggak ajaran para nabi itu mempersembahkan darah manusia, Mami? Kalau nabi-nabi sebelumnya nggak pernah ada, tetapi sampai di Yesus pun, Yesus berkata hukum terutama itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi menurut Mami ini ajaran siapa? Mempersembahkan darah manusia menebus dosa. Ini ajaran dari mana, Mami, menurut kamu? Iya Bang Handi, mengapa semua harus terjadi, dan saya sudah terlahir dari Kristen dan mendarah Allah sendiri itu. Entar dulu kau. Kenapa, Mami? Iya, itu yang saya pertanyakan, dan saya sudah terlahir dan mendarah daging dengan Kristen. Kenapa yang tadinya ajaran Yesus adalah hukum kasih, kenapa kasih menjadi keji menjadi kasih, dan apa yang benar di dalamnya? Kenapa kasih yang tadi menjadi kekejian bagi manusia? Kalau Mami tadi berkata ajaran para nabi nggak ada yang pakai darah manusia menebus dosa, tapi ada agama tertentu mengatakan darah manusia penebus dosa. Yang menurut Mami ini ajaran dari mana gitu? Jangan goyah imanmu ya Mami. Tanyakan sama pendetamu. Ini Pak, saya mengatakan sesuai isi hati saya nggak bisa menahan semuanya. Karena apa yang diajarkan kasih, kenapa kasih harus menjadi keji? Kenapa kekejian harus dilaksanakan, sedangkan kehendak Allah adalah kasih? Karena kehendak Allah tidak menginginkan bahwa manusia saling membunuh. Kenapa itu semua harus terjadi di muka bumi 2000 tahun yang lalu? Biar ku jawab ya Mami. Kalau Yesus tidak mati Mami, maka manusia ini semua akan masuk dalam neraka. Hanya dengan kematian Yesus dan percaya pada kematiannya, kita semua bebas dari dosa, bebas dari kutukan kematian, bebas dari kutuk maut. Ini ajaran simpel tapi tidak, Mami, ini ajaran simpel tapi tidak masuk akal. Ini namanya angan-angan dan cita-cita, Mami. Orang yang akan binasa, Injil adalah lelucon, Injil adalah bahan ketawaanmu. Kalau Yesus tidak mati terkutuk di tiang salib, semua manusia masuk neraka gitu ya. Masuk ke dalam neraka. Oke. Jadi sekarang Kristen ini masuk surga semua dong, kosong neraka. Oh Bang Handi, saya nggak setuju. Kalau saya nggak bisa mengatakan bahwa agama ini benar, agama ini salah. Saya hanya bilang saya belajar sesuai dengan isi Bible, apa yang tertulis dan kehendak Allah.
Saya tanya dulu, bro, si Manunggalit. Jadi menurut Anda, ya orang yang percaya Yesus mati di tiang salib masuk surga gitu? Kalau kehendak Allah lain, apa yang terjadi? Sedangkan kehendak Allah tidak boleh saling membunuh. Berarti Kristen itu kalau percaya itu nggak ada dong Kristen masuk neraka gitu? Ya betul. Dan saya mengatakan terus terang di sini. Kok kosong dong neraka lu? Saya nggak mau dong masuk neraka. Kalau nggak percaya, kan masih banyak orang yang nggak percaya. Ya neraka Keselamatan itu anugerah, bukan jerih payah manusia. Ya kan sekarang saya mau nanya Anda, hari ini kan hari ini diam dulu kok, diam dulu. Keradi kau punya hari ini kau punya dosa nggak? Punya. Mami punya yang sana nih Karadi. Ini Karadi di bawah nih. Karadi kau punya dosa nggak hari ini? Punya. Punya. Bukannya Yesus sudah menghapus dosamu di tiang salib? Iya betul. Maksudnya hari ini pun saya masih melakukan dosa. Terus apa gunanya Yesus mati di salib kalau gitu? Melakukan dosa. Apa gunanya Yesus mati di salib menebus dosamu? Hari ini kau masih punya dosa. Maksudnya saya hari ini sampai hari ini pun masih dalam proses penyempurnaan. Saya masih jatuh beberapa berarti kali. Masih ada, berarti nggak otomatis dong Yesus dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin pertanyaannya. Saya sudah ditebus. Dengerin dulu pertanyaannya. Yesus mati di tiang salib itu otomatis menebus dosamu atau tidak? Iya, betul. Otomatis atau tidak? Iya betul, otomatis. Otomatis. Berarti hari ini kamu nggak punya dosa. Iya betul, tapi saya masih melakukan dosa. Tetapi dosa saya dari saya sampai akhir. Jadi setiap kau misalnya nih kau memperkaos, kau mencuri, kau membunuh, otomatis ditebus Yesus. Persyaratannya adalah beriman. Anda harus mengerti dulu apa itu. Iya, kau kan udah beriman. Ya, Anda harus mengerti apa dengerin itu. Dulu pertanyaannya, makanya dengarkan pertanyaannya bahasa Indonesia lu. Biar kau kan mengimani Yesus menebus dosamu dengan darahnya di tiang salib. Kau bilang tadi otomatis menebus dosa. Artinya setiap kau berbuat dosa, memperkaos, mencuri, membunuh, otomatis dosamu ditebus oleh Yesus. Betul apa betul? Betul apa betul? Jawab dong. Kalau betul berarti Kristen bebas berbuat salah, otomatis kau ditebus. Biar aku jawab itu Andi. Berapa pertanyaannya? Bisa aku jawab Andi? Pertanyaannya apa? Jadi kan tadi kau bilang bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib menjadikan manusia bebas dari dosa dan bebas berbuat memperkaos. Dengerin pertanyaannya. Dengerin. Yesus mati di tiang salib itu otomatis menebus dosamu atau tidak? Tidak. Berarti sia-sia dong dia mati di tiang salib kalau nggak menebus dosamu otomatis. Biar ku jelaskan. Ya silakan. Hanya dia mati di kayu salib. Dan setiap orang yang beriman kepada kematian Yesus, percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus, maka dia akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu menjawab pertanyaanmu tadi, lah bebaslah orang bermemperaus dan segalanya. Kan udah dibebaskan dosanya, memperkosa saja. Oh enggak seperti itu. Jadi menurut Anda Kristen dengerin udah cukup. Iya udah cukup. Jadi Kristen yang memperkaos, membunuh itu dosanya ditebus Yesus atau tidak? Jika dia sudah menerima Kristus, lalu dia mencobai Tuhan Allah dengan berbuat dosa dengan sengaja, melukai hati Tuhan, maka imannya itu adalah bohong, imannya itulah dusta, perbuatannya buah-buah imannya tidak menunjukkan dia percaya Kristus. Kalau dia percaya Kristus, dia tidak akan memperkosa, dia tidak akan mencuri dan tidak akan membunuh. Kalau sudah terlanjur memperkaos, membunuh, mencuri itu dosanya ditebus atau tidak? Itu pertanyaannya. Kau udah dibilang dari tadi, kalau dia percaya tetapi ingat dia, aku percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan mati dibangkitkan. Aku beriman pada Kristus, tetapi aku jatuh ke dalam dosa, lalu minta ampun dan berupaya untuk menghindari dosa. Apakah aku diampuni? Karena aku meminta ampun dan dengan segenap hatiku,
dan tidak berusaha untuk tidak berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, aku akan diampuni. Oh, berarti Tapi Yesus jangan mati di sengaja tiang. Dengerin berbuat dulu, dosa. gantian panjang kali. Silakan. Artinya Yesus mati di tiang salib itu tidak otomatis menebus dosa. Masih ada usaha oleh orang Kristen. Betul apa betul? Betul apa betul? Kayak mana betul apa betul? Kayak mana? Saya ulang ya. Berarti Yesus mati di tiang salib tidak otomatis menebus dosa. Tapi perlu usaha lagi. Betul apa betul? Jadi dengar, beriman kepada kematian Yesus dan kebangkitannya adalah anugerah. Kok anugerah? Ini pertanyaannya sederhana ya. Jawab. Ini pertanyaan sederhana. Dengerin dulu pertanyaan sederhananya. Apakah Yesus mati di tiang salib itu otomatis menebus dosa atau tidak otomatis? Dosa siapa sekarang ini? Biar aku yang jawab. Diam dulu kau sebentar ya. Satu-satu. Apakah Yesus mati di tiang salib otomatis menebus dosa atau tidak otomatis? Silakan jawab. Oke, Lugan minta jawab dia. Aku dengarkan juga jawaban siapa di bawah ini. Silakan naik dulu. Jawab dulu. Jawab dulu lah. Ya gini, Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan maut. Tidak menebus dosa. Dia mengalahkan maut, kita akan. Jangan dulu kau balik-balikkan ini. Kita berdosa, tapi mengalahkan maut dia. Kita tidak akan. Kok jawabannya beda ya? Pertanyaan saya, Bang, dengerin. Yesus mati di tiang salib itu otomatis menebus dosa atau tidak? Dia mengalahkan maut, ya, tidak mati yang kekal. Maut itu apa? Maut itu apa, Bang? Maut itu apa? Kematian kekal. Yesus itu mengalahkan maut atau dia kena maut di salib? Dia mengalahkan maut. Mengalahkan maut kok dia yang mati? Dia yang mengalahkan maut. Itu namanya kena maut, bukan mengalahkan maut. Dia kalah dari maut. Karena kau tadi diam dulu. Ini satu dulu, ini satu. Tidak mati dalam neraka yang kekal. Lugan dengerin dulu. Maut itu apa? Maut itu apa? Maut itu neraka kekal. Maut itu mati, Bang. Maut itu neraka kekal. Maut itu artinya mati, Bang. Neraka kekal. Diam dulu kau si Manung kali. Nggak bisa Diam dipaksakan, dulu. Pak. Saya ngobrol sama dia dulu. Tadi kau bilang serahin ke dia. Lu ngomong juga. Diam dulu. Saya ngomong sama dia dulu. Oke. Mengalahkan maut untuk apa, Bang? Mengalahkan maut Yesus itu? Itu untuk mengalahkan maut. Supaya untuk apa? Untuk apa dia mengalahkan maut, Bang? Untuk apa? Jangan dulu ngomong ya. Jangan dulu. Mengalahkan maut supaya manusia itu yang berdosa jangan dikenal di neraka yang kekal. Saya ulang ya. Yesus mati mengalahkan maut untuk apa? Untuk umat-umat manusia yang tidak kena neraka yang kekal. Saya ulang kembali ya. Tujuan Yesus mati di tiang salib mengalahkan maut itu apa tujuannya? Untuk apa? Pertanyaanmu itu bolak-balik. Bentar dulu kau, saya ngomong sama dia. Untuk mengambil roh-roh yang sudah mati, untuk memenangkan yang telah mati, jangan sampai dia hidup di neraka yang kekal. Oke. Menurut Pak Lugan ini, Yesus itu mati sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia Tuhan. Oh, jadi Tuhan mati. Tuhan mati tapi rohnya tidak mati. Oh, loh. Iya. Tuhan mati tapi rohnya nggak mati gimana sih? Tubuhnya mati. Tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Rohnya Tuhan. Saya tanya, tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan, itu bukan. Berarti ada di dalam diri Yesus ada dua macam. Tubuhnya bukan Tuhan, rohnya bukan Tuhan. Oke. Yakin ya? Tubuhnya bukan Tuhan, rohnya bukan Tuhan. Begitu? Loh, rohnya bukan Tuhan. Bagaimana? Kenapa kau balik? Tubuhnya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan. Begitu? Ya. Oke, baik. Waktu berpisah antara tubuh dan roh, siapa yang memisahkan? Siapa yang memisahkan? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Rohnya itu.
Iya, kan ini tadinya menyatu antara Tuhan dan bukan Tuhan. Rohnya Tuhan, tubuhnya bukan Tuhan. Dengerin dulu biar jelas ya, biar Momi juga belajar. Tubuhnya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan. Tapi berpisah antara roh dengan tubuh, artinya berpisah antara manusia dan Tuhan di tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang memisahkan antara tubuh dan roh? Siapa yang memisahkan? Tuhan yang memisahkan. Tuhan yang mana? Nah, yang Tuhan di yang dalam mana? Yesus. Rohnya Tuhan. Oh, jadi Tuhan keluar sendiri dari yang bukan Tuhan. Kok dibalik-balik sih pertanyaanmu nih? Kan rohnya keluar dari tubuhnya, Bang. Kenapa? Siapa yang mengeluarkan Tuhan di dalam diri Yesus sehingga berpisah antara tubuh dan roh? Siapa yang mengeluarkan? Wahai saudara-saudara muslim, Tidak ada yang mengeluarkan. Berarti Tuhan yang keluar sendiri dari tubuh manusia. Tidak ada yang mengeluarkan. Berarti Tuhan sendiri yang keluar sendiri dari tubuh manusia ya? Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Kemana Tuhan pergi meninggalkan tubuhnya? Kemana perginya, Bang? Nah, kita juga tidak tahu kemana dia Enggak tinggal. tahu. Baik. Kenapa? Terus kemudian tubuhnya itu ada di dalam kuburan 3 hari ya, betul ya, Bang? Dalam gua, bukan dalam kuburan. Oh, bukan. Jadi Yesus nggak dikubur? Dalam gua. Yakin? Dalam gua. Nggak pernah baca Bible ya? Dalam gua. Nggak pernah baca Bible? Dalam gua. Saya baca data ya. Dalam gua. Ya, saya baca data. Itu dari pintunya tuh Iya, saya baca datanya, Bang. Matius 27, 52, 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Dan Ya, sesudah kebangkitan, dengerin dulu saya baca. Itu gua, itu kuburan itu gua. Kalau kuburan Yesus, dengerin dulu saya baca, Bang, datanya. Kan enak kalau pakai data. Anda bilang gua, tapi di sini tertulis kuburan. Kan gitu. memang benar yang ditulis kuburan. Tapi gua Gua dan kuburan sama ya, Bang? itu gua itu disebut kuburan. Apa bedanya gua dan kuburan, Bang? Ya enggak beda lah. Beda ya. Tapi di sini tertulis kuburan. Memang kuburan, enggak sama dengan kuburan yang digali. Jadi Yesus ini dikubur atau tidak dikubur? Dikubur. Ya berarti kuburan bukan gua. Tapi bukan ditanam seperti di tanah. Nah, terus taruh di mana? Itu dalam gua. Oke, baik. Jadi jasad ini berada dalam gua lah, gua ikutin lah ya. Jasad. Ya. Terus kemudian Tuhan meninggalkan dia gitu ya. Ya. Abang tahu nggak Tuhan berapa? Dengerin dulu. Ada berapa roh di dalam diri Yesus? Hah? Ada berapa roh di dalam diri Yesus? Dia bentuk roh ilahi dia. Ada berapa roh di dalam diri Yesus? Ada 2, bukan hitung 2. Ada 2. Di saat dia di dunia, ya, dia disebut manusia, ya. Tapi waktu dia berkata begini, Bang. Waktu dia berkata begini, Eli Eli lama sabachthani. Ya, itu waktu Yesus dengerin dulu pertanyaannya. Waktu Yesus berkata begitu, rohnya udah keluar atau masih ada rohnya? Belum. Terus siapa yang meninggalkan dia? Itu sudah keluar itu waktu sudah keluar. Kenapa dia masih hidup? Bicara kalau udah keluar. Ya, itu sudah keluar itu di dalam dia masih dalam keadaan dalam manusia. Ya kalau rohnya sudah keluar, apakah mungkin ada mayat bisa bicara? Loh, bagaimana mayatnya bicara sedangkan dia masih disalib itu dia bilang. Makanya saya tanya, Bang, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, roh yang Anda maksud Tuhan dalam diri Yesus ini udah keluar.
Kalau udah keluar, roh udah keluar dari tubuh, mati atau hidup, Bang? Roh yang sudah keluar dari tubuh, mati atau hidup? Bingung kan? Bingung kan? Bingung. Kenapa? Roh yang sudah keluar dari tubuh itu mati atau hidup? Hidup. Dialah roh hidup. Lo kok masih bisa? Kalau berpisah jasad dan roh itu, Bang, udah mati, Bang. Kok hidup? Gimana sih? Nyawanya yang mati. Aduh, gimana, Bang? Yesus itu rohnya ada berapa sih? Yesus rohnya ada berapa? Masih manusia dia masih terhitung ada roh kemanusiaannya. Oh, jadi Yesus punya dua roh, ada roh cadangan ya? Dua inatur deh. Iya, tubuhnya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan. Sedangkan waktu dia berbicara Eli Eli lama sabachthani, Tuhan rohnya sudah pergi. Kenapa dia masih berbicara? Itu loh pertanyaannya. Iya, rohnya sudah pergi waktu itu. Tapi kenapa masih berbicara? Ya, iya dia bicara di saat dia salib. Berarti ada mayat bisa bicara gitu. Ada mayat bisa bicara ya. Di saat dia disalib, ya memang itu dia bisa bicara. Kecuali di saat dia sudah kuburan. Yang meninggalkan Eli lama sabachthani artinya apa, Bang? Eli lama sabachthani artinya apa? Itu dia Eli itu di saat dia disalib. Ya, apa artinya itu? Tuhan. Kenapa? Oke, waktu disalib itu waktu disalib itu Tuhannya sudah meninggalkan dia atau tidak? Roh ilahinya sudah lepas dari dia. Berarti udah mati. Kalau roh udah keluar udah mati. Itu belum. Memang Yesus ada berapa roh? Emang Yesus ada berapa roh? Masih manusia dia, masih masuk manusia dia. Berarti ada dua roh dia. Ada roh ilahinya, ada roh manusianya. Ada dua roh. Ngomong dong dari tadi Yesus punya dua roh, roh Tuhan sama roh manusia gitu ya. Oke. Roh manusianya ini apakah dikubur bersama Yesus atau roh manusianya juga keluar? Nah itulah yang dikatakan roh tadi, roh ilahi tadi. Kan ada dua roh, Bang. Roh Tuhannya udah keluar. Dengerin dulu. Pak Lukan, dengerin dulu. Dengerin ya. Yesus itu punya dua roh. Roh Tuhannya udah keluar. Dia enggak dua roh, dia cuma satu roh. Dan roh ilahinya yang di dalamnya tuh. Waktu roh ilahinya keluar, kenapa dia masih hidup? Di saat dia disalib, ya, di saat disalib. Kacau ini orang ini. Itu makanya dia bilang, di saat itu ilahinya itu pergi menjauhi dia, ya, menjauh. Nah di saat disalib itu makanya dia bilang, dia panggil itu Eli itu. Bang, kalau roh sama jasad itu berpisah, itu mati atau hidup? Kalau roh sama jasad berpisah, mati atau hidup? Jasadnya mati. Iya, mati ya. Oke. Apakah jasad bisa berbicara? Tidak. Berarti waktu Yesus berbicara, Tuhannya belum meninggalkan dia. Waktu jasad itu sudah mati, bagaimana dia mau bicara? Eli lama sabachthani masih bicara, Bang. Itu dia bilang itu Eli di saat dia salib. Berarti apa arti Eli lama sabachthani? Itu di saat dia disalib. Arti Eli lama sabachthani, Bang, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya roh Tuhan dalam dirinya udah pergi meninggalkan Yesus. Di saat dia disalib, memang disebut, dia mengatakan gitu di saat dia disalib. Berarti rohnya belum meninggalkan dia. Di saat dia disalib itu sudah ditinggalkan rohnya, roh ilahinya sudah dia tinggalkan. Iya, berarti roh manusianya masih ada, masih hidup. Di saat, aduh ini susah. Jadi Yesus ini rohnya dua. Iya. Malas gue jawab sama kau. Iya, memang kau dari tadi muter-muter. Kau yang muter-muter bertanya. Sekarang Yesus rohnya ada berapa? Ya satu, kenapa? Satu, oke.
Waktu mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, rohnya masih ada atau tidak? Roh ilahinya sudah enggak ada sama dia. Nah, berarti rohnya waktu dia berbicara dia tidak punya roh. Macam kita kan manusia. Kacau kan? Ini Mami, inilah Mami saya bilang, pasti akalnya mati Mami. Lu perhatiin baik-baik Mami. Lu perhatiin baik-baik Mami. Orang yang sudah keluar rohnya mati Pak, nggak mungkin mayat bicara lagi. Tapi Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya Tuhan sudah meninggalkan dia, tapi dia masih berbicara. Di ayat gimana berapa sih itu? kamu? Ya di ayat berapa? Di saat dia masih salib atau dia sudah dikubur itu? Ya masih disalib lah. Dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Dia masih hidup. Kalau masih hidup berarti rohnya masih ada dong dalam badannya. Maka roh ilahinya yang pergi. Roh ilahinya pergi berarti masih ada roh manusianya yang bicara, begitu? Jadi saat dia masih manusia itu masih ada. Berarti Yesus punya dua roh, roh manusia dan roh Tuhan. Ya udahlah kau. Coba kamu, kalau umpamanya kamu mati, kira-kira matikan rohmu. Saya bukan Tuhan. Iya, kira-kira matikan rohmu, biar bukan Tuhan. Ya kalau manusia meninggal itu Bang, berpisah antara roh dan jasad, itu baru meninggal namanya. Iya, kira-kira rohmu mati enggak? Roh itu tidak pernah mati. Ya sama lah dengan dia. Yang berbicara itu roh, yang berbicara Eli Eli lama sabachthani itu dengerin dulu. Yang berbicara Eli Eli lama sabachthani roh atau fisik yang berbicara? Iya. Cuma kita ini beda. Dia dengerin dulu ya, saya tanya dulu ya. Yang berbicara Eli Eli lama sabachthani itu roh atau jasad yang berbicara? Jawab. Ya, bagus saya bilang jasadnya ya. Jasadnya supaya kau puas. Oke, jasad yang berbicara. Jasad itu jasad yang berbicara itu masih punya roh atau tidak? Ya, supaya kau puas, biarnya jasad aja supaya kau puas. Ya, jasad yang berbicara itu masih punya roh atau tidak? Nah, kau sendiri. Nah, udahlah, makanlah. Selamat. Kau carilah pendeta yang ngajarin kau. Turunlah kau. Selamat malam, Host. Ya, ini perempuan apa laki nih? Silakan host, sambut dulu host, saya mau ngopi dulu. Host, kalau sibuk begini jangan ninggalin kita dong. Enggak lah. Lanjut. Iya. Kami standby. Selamat. Saya mau jawab itu dulu tadi. Siapa tuh Pak? Saya sapa dulu Ustaz ya. Ustaz barangkali monitor Ustaz Tata. Halo, Pak Handi dulu. Saya mau ke Pak Handi dulu. Iya, silakan. Pak Handi. Oh, biar Pak Handi dulu. Ya. Begini Pak Handi. Begini Pak Handi. Tadi pertanyaan Pak Handi boleh diulangin? Ya, oke. Sama pertanyaannya. Pak Logo. Yesus itu biar. Iya, Yesus itu ada berapa rohnya, Bu? Dua. Pertanyaannya, Yesus itu rohnya dua atau satu? Satu, iya. Satu ya. Yesus itu firman ya. Yesus itu firman. Yesus itu manusia, Bu. Kok firman? Yesus itu manusia loh. Dengerin dulu, awal kejadiannya harus tahu dulu. Ya, saya udah tahu. Yesus itu. Oke, lanjut pertanyaannya, lanjut. Terlalu panjang, lanjut. Kayak yang disalib bukan firman, yang disalib kan manusia. Gimana Belum sih? saya menceritakan, udah itu nanti aja. Lanjut ya aja udah selesai itu ya. Oke. Yesus punya satu roh ya. Lanjut. Oke. Ya, siap. Oke. Waktu apa arti Eli Eli lama sabachthani, Bu? Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Oke. Berarti rohnya Yesus waktu itu udah keluar atau belum? Belum. Belum, berarti belum mati. Terus siapa yang meninggalkan dia? Begini. Perlu diketahui ya. Iya, panjang pasti nih. Yesus disalib dengan enggak, aku enggak panjang. Bentar. Sorry. Begini, Pak Andi. Waktu Yesus disalib itu, sebelum dia menghembuskan napas terakhir itu, dia berseru kepada Bapaknya. Dia, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan, itu tadi sebutannya. Jadi kalau udah mati, roh itu tetap hidup. Jadi yang mati itu tubuhnya, gitu loh Pak Andi. Saya paham itu, Bu. Bukan itu yang saya tanya.
Yang ditanya apa? Menurut Kristen, roh di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Jasadnya bukan Tuhan. Betul apa betul? Manusia 100%. Oh, Yesus 100% manusia, bukan Tuhan dia. Betul. 100% Oh, beda sama manusia, bukan kalau 100% gitu. Tuhan. Ngomong lo dari tadi. 100%. Iya, 100% Tuhan, 100% manusia. Oh, sama. Oke. Apanya Iya, yang Tuhan? iya. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Makanya tadi saya bilang Pak Ibu, Andi. makanya. Andi. Ibu Iya. dengerin dulu pertanyaannya. Ibu sendiri yang menjawab. 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaannya, Iya. di dalam diri Yesus, apanya yang manusia, apanya yang Tuhan? Silakan. Dagingnya. Dagingnya yang manusia. Rohnya? Rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan. Baik. Ya. Waktu dia berbicara Eli Eli lama sabachthani, rohnya masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada. Masih. Terus siapa yang meninggalkan dia? Iya. Maksudnya meninggalkan orang dia sendiri kok. Eli Eli lama sabachthani artinya apa? Eli Eli lama sabachthani artinya apa? Sekarang begini. Jangan sekarang, jawab dulu. Eli Eli lama sabachthani artinya apa? Sekarang begini, ini makanya aku harus kasih tahu sama Pak Andi. Gak usah dikasih tahu, jawab aja. Eli Eli lama sabachthani artinya apa? Karena tadi kan saya udah ngomong, Pak Andi ini punya ilmu nggak sih? Punya. Ulang-ulang. Iya. Nah, nggak level saya berdebat sama kamu. Kalau begini Ya kalau cara begitu, dengarkan saya yang kasih level tinggi. Udah ditanya bolak-balik. Kan tadi Anda menjawab, Eli Eli lama sabachthani artinya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan itu kan rohnya Yesus. Dengerin dulu. Tuhan itu adalah rohnya Yesus. Oke? Jadi rohnya Yesus sudah pergi meninggalkan dia. Betul? Oke. Apakah jasad bisa berbicara? Jawab. Ya, ini kan bolak-balik. Coba Pak Arif, ini orangnya ngerti nggak? Capek saya ngomongnya. Nggak ngerti dia, udah saya bilang. Iya. Pak Arif, ini orang nggak berilmu kalau begini. Iya, nggak apa-apa. Pak Arif tahu sendiri pertanyaannya. Udah deh, jangan sama dia deh, saya berdebat. Capek. Saya ulang ya, saya ulang nih. Lo diam dulu. Saya ulang ya. Lo diam di situ di pojok dulu, Bu, di pojok. Dia mengatakan jasadnya itu manusia, jasad manusia. Tulis teman-teman, jasad manusia. Rohnya Yesus adalah Tuhan. Oke. Eli Eli lama sabachthani artinya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya rohnya dari tubuhnya sudah keluar. Jasad ini sudah tidak punya roh. Roh Tuhannya udah keluar. Pertanyaannya, kok ada jasad berteriak berbicara? Itu kan di sana momennya. Kenapa ada jasad, rohnya sudah keluar, masih bisa ngomong? Eli Eli lama sabachthani. Begitu Bu, kalau diskusi. Nah, tadi Oten yang pakai baterai. Oten yang satu tadi Pak, dia mengatakan Yesus punya dua roh, roh manusia dan roh Tuhan. Ada roh cadangan. Ini memang susah diskusi sama saya, Bu. Karena Ibu pakai iman, kami pakai akal. Ada baterai. Ada baterai ya, Bu ya? Momi, jangan terguncang ya, Nak. Belajar, Momi. Ya Bang. Jangan terguncang. Dengerin itu tadi diskusinya. Muter-muter kan? Saya mendengarkan semua ya. Makanya saya mau jawab. Sebenarnya Tuhan itu jadi daging atau jadi rohnya Yesus sih? Gini, saya berbicara tentang Yesus. Ketika Yesus menyebutkan Eli Eli lama sabachthani, memang Allah yang menciptakan langit dan bumi meninggalkan Yesus. Yesus ada di bumi. Yesus itu hanya utusan dari Allah, karena ya Allah itu yang memberi kuasa segala yang hidup di surga maupun di bumi. Ya, dan Yesus itu hanya menyampaikan segala kerajaan Allah. Dan ketika dia di atas kayu salib, kenapa harus disebut Eli Eli lama sabachthani? Karena Yesus berseru kepada Allah itu sendiri yang sang sumber segala sesuatu. Makanya ketika Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Ketika Allah berkehendak bahwa Yesus akan kembali kepadanya, ya kembali.
Semuanya akan terjadi karena tugas Yesus di dunia hanya menyampaikan segala sesuatu. Sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Nah, ini benar kau nih. Artinya bahwa rohnya Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus punya roh sendiri. Tidak mungkin Yesus kalau itu rohnya adalah itu adalah firman. Tuhan, tapi teriak-teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Aduh. Gitu loh. Nah, Jadi saya jawab sederhana, jawab udah saya, benar Pak jawabanmu Ustadz. itu udah benar, Mami. Jawabanmu Pak udah Ustadz benar. pahami. Ya, Bahwa ternyata Yesus Pak Ustadz pahami. Iya, Anda udah benar jawaban Anda bahwa Yesus itu hanya manusia biasa sebagaimana kita. Ya kan? Sehingga dia itu merasa ditinggal Tuhannya. Gitu loh. Karena memang tidak ada ayatnya bahwa roh yang ada di dalam Yesus itu adalah roh Tuhan, itu nggak ada. Oke, benar. Saya bisa jawab Pak Ustadz. Karena memang Yesus diutus untuk Bani Israel dan Yesus benar nabi dan utusan. Ketika percaya segala ajaran Yesus selamat karena segala ajaran itu berasal dari sang sumber yang adalah Allah itu sendiri. Oke, nggak ada masalah, betul. Nah, Iya, Pak Ustadz. terus Jadi gini. kalau ada yang mengatakan bahwa rohnya Yesus itu adalah Tuhan, nah itu bohong dia. Jadi segala kuasa, segala firman itu berasal dari Allah. Yesus menyampaikan firman Betul. dan menerima firman. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi setiap utusan para nabi kita mengikuti ajarannya itu berasal dari Allah itu sendiri. Kalau kita mengikuti ajaran para nabi selamat karena segala ajaran para nabi benar dari Allah. Betul. Itu saya nggak menyangkal, memang benar, memang begitu adanya. Iya, Cuma Pak yang Ustadz. jadi masalah itu kalau nabi itu dianggap Tuhan itu sendiri, ini yang ngaco. Kalau saya Kan sih gitu. jawab nggak mau muter-muter, Pak Ustadz. Saya jawab pasti. Kau udah agak pinter kau. Ya. Udah mending Singkat gitu. padat Itu jelas. salah. Salah Nah, itu. ini kata Yesus itu Semat Tuhan. salah nih. Iyalah, salah. Yesus itu Tuhan. Siapa bilang nabi? Saya komplain tuh. Nggak ada Yesus Oh, Tuhan, gitu. Yesus nabi. Iya dong. Mana sih? Oh. Jadi Betul-betulnya ibu nggak benar. membaca ketika Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya Udahlah, sendiri. nggak usah Ibu kamu mau membaca terusin. itu. Kamu itu salah. Kamu nggak usah Gini, Ibu. terusin bikin malu umat Kristen. Udah, nggak Bukan usah. terus. Yesus itu Tuhan. Yesus bukan nabi kan ada ayatnya. Itu aja intinya. Yesus nabi kan ada Tidak. Saya ayatnya, pakai ayat, Bang. Bu. Aduh, Ibu. Saya pakai Nggak ayat, bisa. bukan saya. Kak. Kamu Kristen Nah, nggak? sementara Mami, Yesus Tuhan Mami, nggak ada ayatnya. Di mana Kata Yesus siapa ngaku nggak ada Tuhan, ayatnya? Bang? Oke, Pak Ustadz Ya, silakan itu. tanya kepada Ibu tuh. Silakan Pak Ustadz tanyalah saya Ya, belum jawab. sebut. Ya, Di mana Yesus ngaku Tuhan? Begini Pak Ustadz, itu si Mami Kristen atau Islam? Saya Jangan mau tanya dulu. begini. Ayat saja Ya, langsung. nggak bisa, Di mana saya- ayatnya? Enggak, saya mau nanya dulu itu orang Kristen atau Islam? Saya mau tanya dulu. Kristen dia. Ya. Saya Kristen. Itu mah Kristen yang Apa saya kesasar mau tuh. menyamar-nyamar, Bu? Saya Kristen, Bu. Ya, kamu jangan pertahankan kamu punya omongan tadi. Yesus itu Tuhan, bukan nabi. Marah umat Kristen sama kau. Aduh, Bu, Boleh. saya Belajar kamu, Bu, belajar Alkitab kamu, belajar. saya bukan ngarang. Bikin Kenapa malu Yesus sendiri aja. berkata Sudah lah, Yesus- nggak ngerti kamu Alkitab. Nggak usah lagi ngomong. Capek di kau dalam berdoa sama kau. Bible Malu-maluin umat Kristen kau. tertulis utusan banyak, tertulis bahwa Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat Makanya asalnya jangan- sendiri. Kalau begitu jangan Ibu naik ke silakan komal, jawablah, jawab ke Pak Ustadz lah, jawab sekarang saya. nggak- Jangan naik ke komal. Oke. Kalau nggak ada ilmunya. Oke. Kamu bikin malu Kristen Pertanyaan kamu. saya, Bang. Bentar, Bang. Semat, gantian. Pertanyaan saya, di dalam silakan. Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau. Ini nubuatan untuk siapa, Bang? Itu nubuatan. Iya, Ya, bentar, Mami, bentar. Saya sama Semat. Semat nih, ibu apa abang sih? terserah pakai semat aja, nggak usah mau tahu ibu atau bapak. Ayo. Ah, ya jawab. udah. Apa tadi Itu berapa? Ulangan 18 ayat berapa? 18 itu untuk siapa? Sebentar saya baca. Kalian ngutip sana, ngutip sini ya ada kitab. Iya. Silakan. Saya nanya aja itu untuk siapa?
Seolah-olah paling pinter. Udah dijawab aja, nggak usah kemana-mana. Itu untuk Iya, siapa? Sebentar, berapa tadi? Ulangan berapa? Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Siap, sebentar. Ulangan 18 ayat 18. Nah, seorang nabi 17. akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Itu siapa itu yang dinubuatkan di situ? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti siapa, engkau Bang? ini. Nah, kita harus baca dari atas dulu. Katanya kan seperti engkau Ya, ini. dari ayat engkau ini 15 siapa? boleh kau Kan baca, gitu. silakan baca di ayat 15. Jadi kita nggak boleh membuat suatu kesimpulan sama satu ayat. Iya, malah gitu saya loh. suruh kau baca dari ayat 15, bacalah. Waduh, udah kayak belajar aja saya sama Pak Ustadz.